Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai penyetaraan dalam reaksi kimia. Silakan disimak. Nah, perlu kalian ketahui, suatu reaksi kimia tidak akan pernah terjadi jika jumlah atom sebelah kiri reaksi itu akan berbeda dengan jumlah atom sebelah kanan. Sehingga kita wajib membuat sama jumlahnya. Dalam artian jumlah atomnya tentu saja. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan menambahkan angka koefisien reaksi, bukan dengan menambahkan angka indeks. Oleh sebab itu, yang harus kalian pahami sekarang adalah apakah yang dimaksud dengan angka koefisien, begitu pula dengan angka indeks. Di sini sudah saya tuliskan, angka koefisien adalah angka yang terletak di depan senyawa. Jadi, kalau kita melihat reaksi ini, untuk MgCl2 senyawanya, nah di depannya di sini kan tidak ada angka. Artinya koefisien reaksinya adalah 1. Untuk NaOH, angka koefisien reaksinya adalah 2. Demikian juga untuk MgOH 2 kali. Untuk senyawa ini MgOH 2 kali, karena sekali lagi tidak ada angka di depannya, maka koefisien reaksinya adalah 1. Sedangkan NaCl itu adalah 2. Nah, itu yang dimaksud dengan angka koefisien. Sedangkan manakah yang dimaksud dengan angka indeks? Angka indeks adalah angka yang terletak di belakang atom unsur. Jadi contohnya misalkan di sini untuk senyawa MgCl2. Untuk Cl2 jadi atom unsur Cl, di belakangnya ada angka 2. Nah, inilah yang dimaksud dengan angka indeks. Jadi menunjukkan jumlah atomnya. Artinya Cl di sini jumlahnya 2. Sedangkan untuk Mg di sini kan tidak ada angkanya. Nah, sekali lagi, jika tidak ada angkanya, maka menunjukkan jumlahnya adalah 1. Sehingga angka indeks Mg adalah 1. Demikian halnya dengan Na, jumlahnya 1, O juga 1, H juga 1. Angka indeksnya tentu saja. Contohnya yang berikutnya ini, senyawa berikutnya yaitu MgOH 2 kali. Nah, untuk Mg tentu saja di sini adalah 1. Nah, di sini ada dalam kurung sebanyak 2 kali. Artinya, atom unsur yang terdapat dalam kurung ini memiliki jumlah atomnya 2, artinya masing-masing atom ini memiliki angka indeks sebanyak 2. Jadi O ada 2, H ada 2. Nah, sedangkan untuk Cl tentu saja gampang karena hanya terdiri dari 2 unsur, yaitu Na-nya 1, Cl-nya juga 1. Jadi itu yang dimaksud dengan angka koefisien dengan angka indeks. Jadi sekali lagi, untuk menyetarakan persamaan reaksi kimia, yang ditambahkan adalah angka koefisiennya, bukan angka indeksnya. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan berikut ini. Di sini saya masih menggunakan contoh dari reaksi yang tadi, tapi tentu saja reaksinya masih belum setara. Diketahui dari Cl2, artinya atom Cl jumlahnya 2 yang sebelah kiri reaksi, sedangkan sebelah kanannya masih 1. Jadi jumlah kanan dengan kiri atomnya belum setara. Nah, bagaimana cara menyetarakannya? Yang pertama, seperti yang sudah dikatakan tadi, kalian diminta menuliskan koefisien sementara pada masing-masing senyawa. Di sini
menggunakan huruf-huruf. Jadi untuk MgCl2 saya menggunakan koefisien reaksinya adalah A, kemudian NaOH-B, MgOH2 kali itu C, dan NaCl adalah D. Berikutnya kita misalkan, jadi kita memilih koefisien reaksi yang paling mudah. Untuk A, kita buat A koefisien reaksinya adalah 1. Nah, sehingga reaksi ini dituliskan ulang menjadi 1 tidak perlu ditulis, MgCl2 masih sama B, C, dan D untuk NaCl. Berikutnya, kalian diminta menyetarakan jumlah atom sebelah kanan dan kiri tanda panah. Nah, cara yang paling mudah adalah mengurutkan dari atom yang pertama. Jadi kita mulai dari Mg. Nah, di sini saya tuliskan 1 dikali 1 sama dengan C. Artinya 1 dikali 1 di sini menunjukkan 1 di sini menunjukkan koefisien reaksi dari Mg, sedangkan 1 di sini menunjukkan angka indeks dari Mg. Ya, jadi 1 dikali 1 ini adalah angka koefisien dikalikan angka indeks dari Mg untuk sebelah kiri reaksi. Kemudian senyawa berikutnya kan tidak ada Mg. Ya, sehingga dilanjutkan tanda panah ini digantikan dengan tanda sama dengan. Nah, ketemu senyawa MgOH2 kali, ada Mg-nya. Nah, di sini saya tuliskan C karena koefisien reaksi yaitu C dikalikan angka indeksnya sebanyak 1. Di sini tidak saya tuliskan, atau langsung saja C dikali 1 kan sama dengan C ya. Jadi nilai koefisien reaksi untuk C sudah ditemukan, yaitu sebesar 1. Nah, kalau sudah ditemukan, kita lanjutkan pada atom berikutnya, yaitu Cl. Caranya masih sama, yaitu angka koefisien dari senyawa ini, yaitu 1, dikalikan angka indeksnya Cl, 1 dikali 2, kemudian di sini tidak ada Cl, maka dilompati, langsung tanda panah, diganti sama dengan. Ya, dilanjutkan, di sini tidak ada Cl, maka dilanjutkan senyawa ini. Nah, senyawa ini diketahui koefisiennya D, ya, dikalikan angka indeksnya Cl adalah 1. Jadi ini. Sehingga angka koefisien reaksi dari D adalah 2. Berarti koefisien reaksi untuk D juga sudah ditemukan. Nah, berikutnya kita masih membutuhkan koefisien B, sehingga cara seperti ini kita lanjutkan sekali lagi. Caranya masih sama, berarti untuk atom berikutnya yaitu Na. Nah, untuk Na, dia memiliki koefisien reaksi B, dikalikan angka indeksnya 1. Ya, ini. Kemudian tanda panah sama dengan. Kemudian di sini tidak ada Na, yang ada di sini. Berarti koefisiennya adalah D, angka indeksnya dari Na adalah 1. Sehingga B dengan D, dengan D memiliki angka koefisien reaksi yang sama, dan artinya koefisien B sudah ditemukan. Berarti dari ketiga proses ini B, C, D sudah ditemukan, maka proses
ini untuk mencari koefisien yang lain sudah tidak perlu dilanjutkan untuk atom-atom berikutnya nih maksud saya. Sehingga reaksi ini bisa dituliskan ulang, artinya yang sudah setaranya menjadi, nah ini dia tadi 1 ya, jadi misal 1 ini tadi masih tidak perlu ditulis, yang B digantikan dengan ini, B sama dengan D, nilainya 2. Kemudian yang C nilainya 1, tidak perlu ditulis. Yang D adalah 2, jadi di sini ada 2, sehingga persamaan reaksi setaranya menjadi MgCl2 plus 2NaOH menjadi MgOH 2 kali plus 2NaCl. Mudah kan? Selamat mencoba.